Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Tema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu dalam diskusi kelas. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Ayo mengamati. Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Nah, di samping sana terdapat iklan ya, pentingnya air untuk kita minum. Kemudian di sana juga ada keterangan tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter air ya per hari atau 8 sampai 10 gelas. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau dan juga tidak berasa. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Kemudian kata kuncinya yaitu pentingnya air. Serta maknanya pentingnya air bagi tubuh kita karena tubuh membutuhkan asupan air yang cukup agar tetap sehat. Amatilah gambar iklan di samping. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Ayo berdiskusi. Diskusikan secara berkelompok beberapa hal berikut ini dengan menjadikan iklan pada halaman 12 sebagai bahan observasi. 1. Bertutur tentang apakah iklan tersebut. 2. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan. 3. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. 4. Menurut pendapatmu, mengapa membuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Pentingnya air untuk tubuh kita. 2. Iklan ditunjukkan kepada semua orang. 3. Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. 4. Kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas dan gambar mendukung informasi yang disampaikan. Lakukan kegiatan berbagi informasi antar kelompok. Pilihlah salah satu teman sekelompokmu untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lain yang mengunjungi kelompokmu. Sementara itu, teman-teman kelompokmu yang lain berpencar mengunjungi kelompok lain untuk memperoleh hasil diskusi kelompok mereka. Pastikan kelompokmu mengunjungi lebih dari 3 kelompok. Tuliskan hasil diskusi dari 3 kelompok tersebut di dalam tabel seperti berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jawaban setiap kelompok disesuaikan dari pemahaman informasi yang siswa temukan berdasarkan hasil diskusi sebelumnya. Ayo membaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan?
Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sana terdapat gambar tentang sistem pencernaan manusia ya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, ada usus halus, usus besar, dan juga anus. Ayo berkreasi. Berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Maka alternatif gambar alur atau diagram yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Ayo berlatih. Coba kamu bandingkan diagram yang kamu buat dengan penjelasan mengenai proses pencernaan makanan di atas. Apakah ada kesamaannya? Sekarang bandingkan diagrammu dengan diagram teman sebangkumu. Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dijadikan sebagai sumber energi dan nutrisi tumbuh kembang manusia. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jika salah satu organ dalam sistem pencernaan rusak atau tak berfungsi, maka makanan yang kita makan akan sulit untuk dicerna di dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Ayo berkreasi, membuat poster sistem pencernaan manusia. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 orang. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Sebelumnya, carilah informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada gurumu mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Tulislah serapih mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Ayo mencoba, bandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia, kemudian catat persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, presentasikan hasil yang kamu peroleh di depan kelas. Nah, di sana terdapat tabel ya, persamaan dan perbedaan dari sistem pencernaan manusia dengan sapi. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk pertama itu organ ya, persamaannya sama-sama memiliki lambung. Kemudian perbedaannya, lambung sapi adalah rumen kompleks, tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Untuk proses pengunyahan makanan, persamaannya makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Sedangkan perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan pada manusia makanan dikunyah dan ditelan. Untuk yang ketiga, aspek proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya, proses penyerapan sari-sari makanan dibantu oleh enzim untuk mencerna nutrisi. Sedangkan perbedaannya, manusia dapat mencerna berbagai nutrisi dibantu enzim untuk diserap tubuh. Sapi hanya bisa menyerap karbohidrat seperti selulosa dari rumput. Kemudian yang keempat, aspek proses pengeluaran. Persamaannya sama-sama dikeluarkan melalui anus. Perbedaannya, feses manusia berwarna kuning, sedangkan sapi berwarna hitam kehijauan. Presentasikan hasil perbandinganmu di depan kelas. Presentasikan kelompok-kelompok lain, kemudian catatlah perbedaan dengan hasil kelompokmu.
Semua orang ingin selalu hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat dengan judul Mars Hidup Sehat. Nah, di sana terdapat Mars Hidup Sehat ya. Silahkan kalian nyanyikan, bisa menggunakan musik pengiring atau juga dari video-video di misalnya YouTube ataupun yang lain. Dalam lagu Mars Hidup Sehat di atas terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira, kemudian terdengar bersemangat, lalu umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor ya. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ayo mencoba. Kamu telah mengenal dan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Menurutmu, apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tanda nada mayor atau minor? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Karena lagu Mars Hidup Sehat memiliki tanda nada titik-titik karena titik-titik. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk tangga nadanya yaitu mayor ya, karena lagu Mars Hidup Sehat bersifat riang gembira. Berikan dua contoh lagu nasional atau lagu daerah yang menurutmu memiliki tangga nada A. Mayor, B. Minor. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk yang tangga nada mayor itu ada Indonesia Raya dan juga ada Ampar-Ampar Pisang. Kemudian untuk tangga nada minor itu ada Ibu Kita Kartini dan Bubui Bulan. Mintalah pendapat temanmu tentang jawaban yang kamu pilih. Kemudian di sana terdapat diagram ya, ada lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk lagu bertangga nada mayor itu di kolom pertama lagunya bersifat riang gembira, di kolom kedua terdengar bersemangat, dan di kolom ketiga umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor, untuk di kolom pertama lagunya bersifat sedih, di kolom kedua terdengar kurang bersemangat, dan di kolom ketiga umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah ya, sebagai bentuk dukungan dan juga support kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.